aku Lisna Rizky Aulia. Balik lagi di Bincang-Bincang Generasi Z. Hari ini kita akan bahas apa sih? Hari ini kita akan bahas mengenai pemilu yang menggunakan AI, yaitu salah satu contoh dampak positif AI adalah penggunaan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk membedakan narasi yang asli dan palsu. Inisiatif awal sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau bisa disebut Kominfo dengan perusahaan struktur startup Prosa AI. Mereka meluncurkan chatbot ad hoc berbasis NLP di Telegram. Algoritmanya tersebut tentunya perlu terus dikembangkan dan diperbarui agar tetap akurat dalam menghadapi konten AI yang semakin kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa orang lebih sulit mendeteksi konten palsu yang dihasilkan AI dibanding yang dibuat oleh manusia. Ini karena sifat strukturnya ya dan ringkas dari konten yang dihasilkan AI membuatnya lebih mudah dipahami dan meyakinkan. Contohnya, foto laki-laki mirip Jokowi hadir di kampanye DN Aldit yang menyebabkan Jokowi dituduh sebagai aktek Partai Komunis Indonesia atau PKI. Beredar pula narasi-narasi palsu yang dibuat untuk mengangkat dan menghancurkan kandidat-kandidatnya yang bersaing dalam pemilihan, menyebabkan ketidakpercayaan yang membingungkan di antara pemilih. Dengan menggabungkan teknologi AI yang berpartisipasi, masyarakat berjuangan melawan disinformasi bisa lebih terkoordinasi dan efisien. Kolaborasi antara pengembang AI dan ahli dan pemeriksaan fakta menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa apa? Teknologi ini digunakan disinformasi. Intinya meskipun AI sangat berpotensi menjadi alat penyebar disinformasi, teknologi ini juga mampu mendeteksi dan menangkalnya. Hal ini tergantung pada sejauh mana kita bijak menggunakannya dan bagaimana terbangun kerja sama sinergis antara upaya meningkatkan literasi media dan keterampilan kritis masyarakat atau strategi. Nah, di episode kali ini yang seperti saya sudah jelaskan di awal tadi mengenai pemilu yang menggunakan AI, saya bakal memanggil dua narasumber kita, yaitu generasi muda atau Gen Z kita kali ini. Apa sih pendapat mereka mengenai pemilu yang memakai AI? Nah, saya sudah menghadirkan dua narasumber cantik, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara di generasi Z. Coba perkenalkan dulu kakak-kakak. Halo, perkenalkan, nama saya Triananta dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasya Fatimah Zara dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, kakak udah tahu belum sih nih tentang pemilu yang menggunakan AI gitu kan? Udah tahu sih kak. Jadi aku nih mau nanya ya, udah pernah dengar tentang perkembangan AI terbaru belum sih? Katanya AI sekarang udah buat karya seni yang bagus banget. Sebetulnya aku sudah pernah dengar sih kayak beberapa karya yang menggunakan AI itu menakjubkan kan ya. Terus juga ada kayak beberapa dampak juga bagi seniman itu sendiri. Nah, itu masih aja jadi perdebatan. Soalnya di satu sisi AI bisa ngebantuin kita, mempermudah, tapi di sisi lain juga ada negatifnya juga yang memperburuk generasi muda. Bener juga nih, aku juga khawatir sih soal pekerjaan di masa depan nih ya. Banyak yang bilang AI mengambil alih banyak pekerjaan manusia. Setuju nggak sih? Setuju banget. Udah ada robot, udah ada teknologi canggih lah kan. Aku pikir tuh kita harus perlu beradaptasi sih. Memang mungkin kayak banyak pekerjaan yang hilang, tapi kayak kita juga pasti akan dapat pekerjaan yang baru yang memang tercipta untuk mengembangkan keterampilan kita, inovasi kita, dan kreatif kita juga.
Setuju banget. Misalnya dengan memahami cara kerja AI, kita bisa menemukan cara untuk bekerja sama dengan teknologi ini. Jadi kegiatan kita tuh mempermudah banget lah. Pokoknya segala urusan tuh cepat, efektif. Betul. Lagi pula AI juga punya keterbatasan teman-teman. Kreativitas dan empati. Misalnya kayak sulit ditiru oleh mesin, ya nggak sih? Jadi kita masih punya keunggulan nih sebagai manusia, gitu ya kan? Sepakat juga. Mungkin yang terpenting itu adalah bagaimana kita menggunakan AI dengan cara yang bijak. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan dan meminimalkan resiko yang mungkin akan muncul. Setuju banget. Aku optimis dengan masa depan dengan menggunakan AI, kita bisa beradaptasi dan terus belajar. Nih ya, kan kita hari ini membahas pemilu nih ya teman-teman. Tadi kita kan udah menjelaskan pendapat-pendapat kita tentang AI sebagai kita generasi para Gen Z ya teman-teman. Jadi aku dengar nih pemilu sekarang itu kan mulai pakai AI untuk banyak hal. Apa sih pendapat kakak-kakak tentang itu? Menurutku keren sih, kayak AI bisa bikin proses pemilu lebih efisien dan juga akurat. Contohnya tuh kayak perhitungan suara jadi lebih cepat dan juga mengurangi kesalahan dari manusia itu sendiri. Terus kalau kata aku waktu kita kampanye juga tuh kayak mempermudah banget. Kita bisa lihat secara online. Terus contoh-contoh paslon juga ada yang menggunakan AI kayak posternya, ya kan? Kayak misalnya Pak 02. Iya. Itu lucu banget sih teman-teman. Jadi kan bisa menarik kita yang generasi Z kayak nggak seperti yang dulu-dulu ya. Jadi kayak udah lebih berkembang gitu. Itu juga jadi perhatian besar sih sebenarnya. Kita harus pastikan juga nih ada regulasi yang ketat soal penggunaan data biar nggak disalahgunakan teman-teman gitu. Betul, ya. betul. Transparansi dari pihak penyelenggara pemilu itu juga penting biar kita tahu data kita tuh aman atau enggak gitu. Setuju, tapi ada juga isu soal bias sih, kayak dalam AI. Jadi kayak kalau algoritma yang dipakai punya bias, hasilnya itu pemilu biasanya tuh nggak adil. Betul banget sih, makanya pengembangan AI itu harus melibatkan berbagai pihak dan data yang dipakai harus bervariasi dan biar nggak bias. Kita juga butuh pengawasan independen untuk memastikan semua berjalan adil. Betul. Selain itu, aku pikir AI bisa membantu mencegah hoax sih sebenarnya. Ya kan? Yang sering banget muncul pas pemilu nih, teman-teman. Betul. AI itu bisa mendeteksi palsu lebih cepat daripada manusia gitu. Jadi, meskipun kita tuh sebenarnya tahu tapi AI itu lebih cepat. Jadi kayak, ini palsu nggak sih kalau misalnya kita lihat nih kan sebagai manusia, cuma kita tuh lebih dari AI. Maksudnya AI itu lebih dari manusia, teman-teman. Jadi langsung kedetek ya kalau itu. Iya, betul ternyata banget. hoax. Jadi, sekarang juga mahasiswa juga pada pinter banget kan menggunakan AI sebagai prasarana buat pembelajaran kita gitu kan. Tapi jangan disalahgunakan gitu. Hal yang negatif ya kayak. Betul. Benar, kita juga harus tetap kritis dan juga nggak sepenuhnya bergantung kepada AI. Dan itu juga harus butuh pengawasan yang ketat dan juga regulasi yang jelas. Jadi intinya itu kita tuh mendukung penggunaan AI, tapi dengan catatan harus ada pengawasan, harus dijaga ketat dan regulasi yang jelas. Tepat banget nih ya teman-teman. Kalau semua itu bisa dijamin ya, aku rasa ya itu bisa jadi alat yang sangat berguna buat pemilu yang lebih baik dan aman. Dan juga jujur jangan lupa ya, karena kita rakyat ini memilih kalian itu dengan visi misinya, terus apalagi Kreativitasnya. kerja kerasnya, Pemikirannya. apa sih yang dibangun dia tuh, apa sih maksudnya yang bikin dia ini mau jadi paslon ya kan. Tapi yang aku tertarik sih pemilu ini tuh sekarang tuh udah melibatkan AI ya. Jadi kayak wah bener-bener menarik Gen Z yang baru mau nyalon jadi pemilu pertama kali ikut nyoblos. Jadi itu taktiknya ya kan. Dan aku juga mau nanya nih sama kalian ini ya, kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi itu apa sih teman-teman? Apakah mahasiswi Undira ini tahu? Kalau menurut aku kelebihan AI itu Menggunakan teknologi informasi gitu ya? udah hampir semua mahasiswa-mahasiswi tahu. Udah banyak banget yang memanfaatin, kayak contohnya
Kita kalau nggak tahu kita bisa langsung buka chat GPT, kita mau ngebuat sesuatu kita bisa langsung search, jadi bisa ngebantu banget, langsung langsung terjawab langsung lah. Dan juga pemrosesan bahasa alaminya itu yang bisa membedakan antara narasi palsu dan juga narasinya hoax. Terus juga mempermudah komunikasi jarak jauh ya katanya. Iya betul. Terus apalagi sih yang kalian tahu tentang proses transaksi keuangan menggunakan AI? Transaksi keuangan menggunakan AI itu udah dulu tuh kita tuh harus ngebawa uang cash banyak-banyak, harus ribet lah, apalagi kan nggak aman ya, banyak maling, banyak jambret. Wow itu udah nggak aman banget. Tapi dengan sekarang tuh dengan menggunakan HP aja tuh udah nggak bisa cakup semuanya. Data diri bisa dari HP, ada KTP elektronik, bisa mau bayar juga bisa pakai cashless, QRIS gitu, bisa scan QR udah bisa bayar. Apalagi sekarang para Gen Z ini menggunakan QRIS nggak sih? Iya. Karena mereka ini jarang banget megang Cash, Ya, betul. betul banget kan. Jadi mempermudah banget lah AI ini. Jadinya sekarang tuh nggak cuma di coffee shop aja menggunakan QRIS teman-teman. Tukang bakso, mie ayam, tukang tikungan jalan, tukang Dagang jajanan, kaki lima ya. cilor. Itu tuh sekarang udah menggunakan metode QRIS gitu. Betul. Ada juga katanya teknologi informasi sebagai hiburan. Iya betul. Itu apa sih? Kalau boleh tahu? Kayak permainan-permainan yang dapat menghilangkan jenuhan, terus juga menimbulkan strategi dalam berpikir. Jadi itu kayak dia menghibur diri kita yang mungkin tadinya sedih, terus gara-gara ada hiburan jadi kita jadi lebih happy gitu. Jadi bisa nyari hiburan ya menggunakan AI. Contohnya itu Mobile Legend nggak sih? Mobile Legend. Betul, kayak permainan ya. FF. Iya PUBG, terus FF ya. Nah, begitu mengenai tentang pemilu yang menggunakan AI. Jadi di AI itu kita tadi udah menjelaskan dari mana AI itu berasal, terus juga pemilu menggunakan AI, pendapat kalian nih sebagai generasi Gen Z ya. Lanjut, kita mencari kekurangan dan kelebihan AI itu tersendiri. Betul. Ya. Jadi terima kasih nih untuk kakak-kakak mahasiswi Terima kasih. udah datang di podcast saya kali ini, bincang-bincang sama generasi Gen Z ya. Baik lagi di episode selanjutnya. Bye bye.